Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla. Jumpa lagi bersama Bu Vika di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, muatan matematika dan SBDP. Sebelum kita mulai pembelajaran tematik muatan matematika, kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, kita mulai belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar menentukan nilai pecahan. Teman-teman masih ingat apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Maksudnya bagaimana ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ibu Vika mempunyai satu apel. Akan dibagi menjadi 2 bagian sama besar untuk Ashraf dan untuk As'ad. Jadi setelah buah apel dipotong, As'ad dan Ashraf masing-masing mendapatkan 1/2 bagian atau setengah. Pecahan 1/2 atau setengah dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir sebagai berikut. Selanjutnya, Ibu Vika punya 1 loyang pizza. Siapa yang suka makan pizza? Ibu Vika akan memotong pizza ini menjadi 4 bagian, sehingga setiap potongan bernilai pecahan 1/4 atau 1/4. 1/4 artinya 1 bagian dari 4 potong pizza. Pecahan 1/4 atau 1/4 dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti gambar berikut ini yang berwarna kuning teman-teman. Pizza yang tadi dipotong menjadi 4 bagian, setiap potongnya bernilai pecahan 1/4 atau 1/4. Kemudian pizza tersebut dimakan oleh Askia, Yasmin, dan Akila. Setiap anak mendapatkan 1/4 bagian. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa bagian pizza yang sudah dimakan? Ayo coba teman-teman jawab. Coba teman-teman hitung berapa potong pizza yang sudah dimakan. Iya, benar sekali. 3 potong. Jadi berapa ya nilai pecahannya? Iya, tepat sekali. Pizza yang sudah dimakan adalah 3/4 bagian. 3 adalah jumlah potongan yang sudah dimakan. 4 adalah total semua potongan pizza. Kita masuk ke soal cerita berikutnya ya teman-teman. Oh iya, ketika teman-teman menjawab soal cerita, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah membacanya hingga teman-teman paham. Setelah paham, teman-teman baru akan bisa menjawabnya. Teman-teman bisa membaca soal ceritanya lebih dari 1 kali supaya memahaminya. Coba sekarang teman-teman jawab soal cerita berikut ini. Banyak semua piring ada berapa buah ya? Coba teman-teman hitung. Iya, tepat sekali, ada 4 buah piring. Kemudian banyak piring yang kosong ada berapa ya teman-teman? Iya, betul sekali, ada 1 buah piring. Teman-teman perhatikan ya gambarnya. Pecahan yang menyatakan banyak piring kosong dibandingkan dengan semua piring adalah, ayo coba teman-teman jawab bentuk pecahannya. Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah 1/4 atau 1/4. Kita lanjut ya teman-teman hebat. Soal cerita berikutnya.
Banyak semua gelas ada 2. Banyak gelas berisi air ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air dibandingkan dengan semua gelas adalah, siapa yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah pecahan 1/2. 1 gelas yang berisi air per 2, yaitu jumlah semua gelas. Sekarang kita akan belajar membuat gambar sesuai nilai pecahan. Yang pertama, teman-teman harus membuat sebuah gambar utuh. Boleh berbentuk lingkaran, boleh juga berbentuk persegi panjang. Lalu yang kedua, teman-teman harus membagi menjadi beberapa bagian sama besar sebanyak penyebut pecahan. Nah, teman-teman masih ingat apa itu penyebut dan apa itu pembilang? Sebagai contoh, kita ambil pecahan 1/4. Angka 1 disebut pembilang, sedangkan angka 4 disebut penyebut. Nah, penyebutnya 4. Jadi gambar utuh tadi kita bagi sama besar menjadi 4 bagian. Langkah selanjutnya, coba teman-teman arsir atau teman-teman warnai bagian gambar sebanyak pembilang pecahan. Nah, kalau pecahan 1/4, berapa ya pembilangnya? Teman-teman tahu? Pecahan 1/4 artinya pembilangnya adalah 1. Nah, kita warnai atau kita arsir 1 bagian ya teman-teman. Jadi, pecahan 1/4 digambarkan oleh bagian yang diarsir seperti pada gambar. Teman-teman di rumah masih semangat? Harus semangat ya. Sekarang kita akan lanjut ke tematik muatan SBDP. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya teman-teman? Iya, kita akan belajar gerak dasar tari kupu-kupu. Teman-teman pernah kan melihat kupu-kupu terbang? Kupu-kupu adalah makhluk ciptaan Allah. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah untuk terbang. Ternyata kita dapat menari menirukan gerakan kupu-kupu. Gerak dasar tari kupu-kupu adalah berjalan dan berputar. Yuk kita simak penjelasan gerak dasar tari kupu-kupu. Yuk kita simak gerak dasar tari kupu-kupu. Yang pertama, bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakkan tangan seolah-olah kupu-kupu mau terbang. Gerak dasar yang kedua, berlari-larilah kecil ke depan. Kepala menghadap depan, lalu menoleh kanan dan kiri. Gerak dasar yang ketiga, berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang, seperti kupu-kupu terbang. Tari kupu-kupu adalah tarian yang menirukan gerakan kupu-kupu, gerakan tangan ke samping, ke atas, dan ke bawah seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Teman-teman bisa menari diiringi musik atau lagu. Dengarkan ya lagu kupu-kupu ciptaan Ibu Sud. Pada tangkai yang
kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman atas semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar, terus semangat menjadi anak hebat yang sholih dan sholihah. Dadah semuanya, sampai jumpa lagi.